Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Laila, saya adalah moderator dari kelompok 7 yang akan menjelaskan materi tentang mendekatkan diri kepada Allah. Materi ini berisi amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan kedua rekan saya, yaitu Wirda Wahyuni dan Monica Febrianti. Allah telah memerintahkan manusia untuk selalu beribadah kepadanya. Perintah ini mengandung maksud bahwa ibadah merupakan sarana bagi umat manusia untuk bisa dekat dengan Sang Pencipta. Nah, pada materi ini berikut adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ialah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Amalan ini tidak hanya membuat kita semakin dekat kepada Sang Pencipta dan mendatangkan pahala. Ini juga bisa membuat kita menjadi pribadi yang semakin sabar, lapang dada, jujur, dan sebagainya. Dijelaskan juga tentang keutamaan membaca Al-Quran, antara lain bahwa Allah akan menurunkan ketenangan, rahmat, dan memuji suatu kaum yang melantunkan ayat Al-Quran, serta malaikat akan melingkarinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah atau masjid untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan, mereka dilingkupi rahmat Allah, para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang berada di dekatnya, para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk diamalkan dan dijadikan petunjuk jalan bagi orang-orang yang beriman dan bertawakal. Al-Quran memiliki hubungan erat dengan bulan suci Ramadan, karena pertama kali diturunkan Al-Quran adalah pada bulan tersebut. Nah, Al-Quran disebut-sebut juga adalah satu-satunya mukjizat yang dijamin pemeliharanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi umat manusia. Hal ini tercantum dalam sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Sebagian salaf mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Dengan membaca dan mengamalkan Al-Quran, kamu akan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirda Wahyuni ingin membacakan materi saya yang mengenai Qiyamul Lail. Qiyamul Lail adalah salat malam yang dilakukan setelah salat wajib di malam hari. Masih banyak orang yang salah mengartikan mengenai Qiyamul Lail ini. Meskipun sama-sama dikerjakan pada malam hari, tetapi istilah Qiyamul Lail berbeda dengan salat tahajud. 2. Keutamaan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail artinya berserah diri dan mengharap petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari. Banyak keutamaan dari Qiyamul Lail, diantaranya yaitu dikabulkannya doa-doa dan derajat meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Jenis dan tata cara Qiyamul Lail. Qiyamul Lail adalah serangkaian salat malam dengan salat tahajud di dalamnya. Yang termasuk ke dalam Qiyamul Lail adalah salat tarawih, salat witir, dan salat tahajud. Qiyamul Lail artinya mengerjakan ketiga salat tersebut setelah waktu Isya. Tata cara mengerjakan Qiyamul Lail. Yang pertama, salat malam dengan jumlah 11 rakaat dikerjakan 2 rakaat secara berturut-turut sebanyak 5 kali dan diakhiri salat witir 1 rakaat sebagai penutup. 2. Salat malam 9 rakaat dikerjakan 8 rakaat sekaligus, setelah itu langsung disambung dengan duduk tasyahud awal dan berdiri rakaat ke-9, diakhiri dengan duduk tasyahud akhir dan salam. Yang ketiga, salat malam 7 rakaat dikerjakan 7 rakaat sekaligus tanpa tasyahud awal, cukup duduk tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Yang terakhir, salat malam 3 rakaat di 3 rakaat sekaligus atau dengan 2 rakaat salam, lalu ditambah dengan salat 1 rakaat kembali serta diakhiri dengan salam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Monica Febianti dengan nomor MPM 2121020073. Saya di sini akan menyampaikan sedikit materi tentang puasa dan zikir kepada Allah. Yang pertama, puasa. Puasa adalah bagian ibadah kedua setelah sholat dalam rukun Islam. Puasa yang saya jelaskan di sini adalah ibadah puasa Ramadan. Puasa tidak hanya di masa Rasulullah SAW, namun juga telah ada sejak di masa Nabi Musa alaihissalam. Puasa menurut Ibnu Katsir ialah menahan diri dari makan, minum, dan berjima, disertai niat yang ikhlas karena Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung. Karena puasa yang mengandung manfaat bagi kesucian, kebersihan, dan kecemerlangan diri dari percampuran dengan keburukan dan akhlak yang rendah. Ramadan dalam tafsir surah Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan bahwa Ramadan merupakan bulan untuk permulaan turunnya wahyu Al-Quran yang mengandung 114 surat dan terdiri dari 6.236 ayat yang turun di bulan tersebut. Hikmah puasa Ramadan bagi kehidupan sosial. Yang pertama, kejujuran. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, bagimulah berlaku jujur, karena kejujuran akan mengantarkanmu kepada kebaikan dan kebaikan akan membawamu kepada surga atau kebahagiaan. Yang kedua, pengakuan kepemilikan Allah. Puasa Ramadan memberikan sentuhan yang halus dan lembut kepada setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari bahwa langit dan bumi beserta isinya adalah ciptaan Allah dan otomatis adalah miliknya. Yang ketiga, kesadaran akan kelemahan diri dan kuat dengan pertolongan Allah yang Maha Suci. Dengan berpuasa, telah menyadarkan seorang hamba bahwa ia merupakan makhluk yang lemah. Yang keempat, kesadaran akan mulut yang berdosa. Rasulullah SAW bersabda, bau mulut orang yang berpuasa di akhirat nanti seperti wangi minyak miski. Maksudnya yaitu dengan menjaga mulut kita untuk melakukan penghinaan kepada orang lain, maka akan membuatnya untuk berkata-kata hanya yang baik-baik saja. Yang kedua, zikir. Secara etimologi berakar pada kata zakaro yazkuru zikron, yang artinya mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, mengenal atau mengerti atau ingat. Bahwa zikrullah dapat mencakup penyebutan nama Allah atau ingatan menyangkut sifat-sifat atau perbuatan Allah, surga atau nerakanya, bahkan segala yang berkaitan dengannya. Dapat dijelaskan pula bahwa zikir adalah menyebut Allah dengan membaca tasbih, yaitu subhanallah, membaca la ilaha illallah, membaca alhamdulillah, membaca hudusun, membaca Allahu Akbar, membaca la haula wala quwata illa billah, membaca hasbiyallah, membaca bismillahirrahmanirrahim, membaca Al-Quran, dan membaca doa-doa yang maksur, yaitu doa yang diterima dari Nabi SAW. Manfaat dan tujuan zikir. Yang pertama, untuk ketentraman jiwa. Yang kedua, kesehatan syaraf. Yang ketiga, melawan serangan penyakit. Yang keempat, sebagai pengobat terapi. Yang kelima, untuk mendorong seseorang yang melakukannya agar senantiasa berbuat kebaikan dalam dirinya, hidupnya, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan mungkar. Yang keenam, menjalin ikatan batin antara hamba dengan Allah.